Bahkan kalau saya mau berkata selamat Natal, itu di Quran ada selamat Natal. Astagfirullahaladzim. Kebayang nggak kalau Masjidil Haram dikelola seperti orang-orang Pak Quraisy Shihab ini beserta kawan-kawannya dan gerombolannya? Ya, gambaran Masjidil Haram akan seperti di video AI tersebut ya. Karena menganggap boleh merayakan Natal bagi mereka ya, itu fatwanya Pak Quraisy Shihab dan kawan-kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini muncul video di TikTok fitnahan terhadap Masjidil Haram dan Ka'bah, seolah-olah di Masjidil Haram, tepatnya di sekitaran Ka'bah itu diperayakan hari Natal gitu ya bagi orang-orang Kristen. Ini jelas fitnah yang sangat keji sekali, karena hari raya Natal itu kan artinya merayakan kelahiran anak Tuhan bagi kepercayaan orang-orang Kristen. Sedangkan dalam agama Islam sangat terlarang memiliki keyakinan bahwa Allah itu beranak dan diperanakkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ikhlas ayat ketiga, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Lalu dalam Al-Quran surah lainnya, contohnya surah Al-Ma'idah ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam, yang artinya sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu Al-Masih putra Maryam. Ini yang mengkafirkan bukan saya tapi Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dibaca ayatnya. Dan dipertegas lagi di ayat ke-73-nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa, yang artinya sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah satu dari yang tiga. Jadi dalam akidahnya umat Islam sangat terlarang sekali mengatakan Allah itu diperanakan, Allah itu satu, dua, dan tiga. Nah, itu kafir ya. Yang mengkafirkan bukan saya, tapi itu ayat yang telah ada dalam Al-Quran yang kita semua bisa membacanya. Dari ayat-ayat tersebut kita mengetahui tidak mungkin seorang muslim yang taat merayakan Natal, apalagi di tempat-tempat yang disucikan dalam agama Islam seperti di Masjidil Haram. Tapi dengan teknologi AI yang sangat canggih sekarang, fitnahan tersebut pun bisa dilakukan. Ya, banyak sekali ya video-videonya itu sudah beredar di TikTok ya. Umumnya di TikTok ini video-videonya. Coba kita putarkan salah satu videonya. Astagfirullahaladzim. Wah, lengkap sama pohon-pohonnya ya. Sekali lagi ini AI, ini tidak nyata. Tidak mungkin ada hal seperti ini di Ka'bah. Astagfirullahaladzim. Videonya benar-benar kayak real ya. Orang yang tidak ngerti mungkin bisa saja beranggapan bahwa Masjidil Haram sekarang rusak karena telah dikelola jadi Wahabi, beginilah jadinya ya. Ya bisa saja orang berpikiran begitu ya. Bagi orang-orang yang membenci ulama-ulama di Arab Saudi, ulama-ulama yang ada di Masjidil Haram, ya mungkin akan terfikirkan, wah Masjidil Haram ini udah rusak karena dikelola oleh Wahabi. Padahal ya ini video AI, nggak mungkin di Masjidil Haram terjadi yang begini. Video-video semacam ini banyak diupload di akun TikTok yang nggak jelas nih akun TikToknya siapa. Sepertinya ini akun TikTok dari orang luar negeri karena dia sering live streaming juga, lalu live streamingnya itu menghina Allah Subhanahu wa taala. You have to say Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Kantal. That's what you have to say. Okay? You have to say this. Okay? You have to say Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Babi. You have to say this. Nah, live streamingnya itu kadang bahasa Indonesia dikit-dikit, kadang ya bahasa Inggris gitu ya, tapi lebih banyak pakai bahasa Inggris. Bahasa Indonesia yang sering dia gunakan khususnya hal-hal yang sifatnya buruk, ya tujuannya untuk menghina agama Islam, seperti yang diucapkan tadi, saya nggak mau ngucapin ya. Jadi memang nih orang yang punya channel, punya niat jahat terhadap agama Islam, sehingga dia bikin konten-konten seperti ini. Dan sebenarnya video-video orang ini juga menjadi
menjadi gambaran pengingat buat kita bahwa beginilah penampakan Masjidil Haram jikalau dipegang atau dikelola oleh orang-orang yang tidak tepat. Contohnya ya ulama-ulama yang dengan dalih toleransi lalu menggabungkan dua agama. Ya kira-kira seperti inilah jadinya kalau misalnya Masjidil Haram dikelola oleh ulama-ulama yang fatwa toleransinya kebablasan, fatwa toleransinya keliru teman-teman ya. Karena memang faktanya ada ya ulama-ulama atau orang yang digelari ulama gitu lah ya, fatwa toleransinya itu benar-benar kebablasan. Kita sebut nama aja lah ya, contohnya Pak Quraisy Shihab nih kan, orang anggap beliau itu kan ulama, ahli tafsir ya, tapi fatwa toleransinya itu mengatakan boleh menyebut Selamat Natal, yang penting hatinya tetap teguh dalam keimanan Islam. Bahkan mengatakan di Al-Quran itu ada ucapan Selamat Natal. Coba lihat nih videonya. Selama akidah Anda tetap terjaga, maka bisa saja mau ucapkan greeting Selamat Natal, boleh saja. Karena akidah Anda, bahkan kalau saya mau berkata Selamat Natal, itu di Quran ada Selamat Natal. Yang pertama mengucapkan Selamat Natal itu Isa alaihissalam. Di Quran dikatakan waktu dia lahir, wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera bagiku pada hari kelahiranku. Itu Selamat Natal. Kebayang nggak kalau Masjidil Haram dikelola seperti orang-orang Pak Quraisy Shihab ini beserta kawan-kawannya dan gerombolannya? Ya gambaran Masjidil Haram akan seperti di video AI tersebut ya. Ada hari perayaan Natal di Masjidil Haram, ada bunga-bunga pohon-pohon Natal di Masjidil Haram. Karena menganggap boleh merayakan Natal bagi mereka ya, itu fatwanya Pak Quraisy Shihab dan kawan-kawannya. Asalkan imannya tetap teguh dalam Islam, katanya begitu tadi fatwanya. Ini benar-benar membingungkan umat ya. Dalam Al-Quran kan jelas banget nih, kita dilarang ikut-ikut campur dalam urusan agama orang lain. Cerita singkat asbabun nuzul turunnya surah Al-Kafirun itu, dulu kan Rasulullah diajak berkolaborasi dalam urusan agama, lalu Rasulullah bimbang hingga turunlah surah Al-Kafirun yang dipertegas dengan ayat lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jelas banget dalam Al-Quran seperti itu. Tapi ada seorang profesor tafsir yang juga dianggap sebagai cucu Nabi kan, marganya Shihab tuh ya. Bagi kalangan Ba'alawi menganggap beliau itu cucu Nabi, berfatwa boleh merayakan Natal gitu ya. Bahkan di Al-Quran ada ucapan Natal katanya. Itu di Quran ada Selamat Natal. Yang pertama mengucapkan Selamat Natal itu Isa alaihissalam. Di Quran dikatakan waktu dia lahir, wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera bagiku pada hari kelahiranku. Itu Selamat Natal. Ayat yang dibacakan tadi itu ada di surah Maryam ayat 33, dan dengan dalil inilah Pak Quraisy Shihab selaku profesor tafsir Al-Quran mengatakan ya umat Islam boleh merayakan Natal, mengucapkan Natal karena ini ada dalil Al-Qur'annya katanya. Astagfirullahalazim. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Jadi apapun bantahan saya terhadap fatwanya Pak Quraisy Shihab itu pasti akan tertolak di hadapan muhibin-muhibinnya Pak Quraisy Shihab, karena beliau itu kan dianggap sebagai profesor tafsir, dianggap sebagai cucu Nabi. Kalau saya yang membantah hanya YouTuber, kalau gelar sih saya cuman sarjana ekonomi ya, sosial ekonomi, pasti akan tertolak. Oh, Dodi Sefriadi itu nggak jelas belajar di mana, ngebantah Pak Profesor. Maka saya persilahkan ulama-ulama yang kompeten, yang ucapannya dianggap berbobot, dianggap diperhitungkan dalam agama Islam, silahkan bantah. Karena kalau tidak, ini akan membuat bingung umat Islam. Semestinya dalil-dalil di awal video yang saya bacakan tadi ya, surah Al-Ikhlas ayat ketiga, surah Al-Ma'idah ayat 72 sampai 73, surah Al-Kafirun. Nah, itu semua mestinya sudah menjadi pembantah. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa beliau itu kan profesor. Jadi kalau yang ngomong hanya seorang YouTuber seperti saya, dianggap nggak berbobot. Astagfirullah, kasihan ya umat Islam di Indonesia tuh terombang-ambing dalam kebingungan ya. Banyak ulama-ulama itu yang katanya ulama tapi fatwanya nauzubillah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.